Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali berjumpa dalam program Bincang Kampus, edisi kali ini edisi spesial bersama Universitas Ciputra. Wow, luar biasa sekali. Dan tentu saja semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan semangat dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Dan edisi kali ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita sudah kedatangan tamu spesial dari teman-teman Universitas Ciputra. Tapi yang hadir kali ini berasal dari dua prodi yang katanya lagi hype. Nah ini nih yang katanya nih hype-nya dari segi apa, nanti kita bakalan gali dan bincang lebih banyak lagi. Dan bukan cuman itu, Kinan juga mau memperkenalkan tiga narasumber kita yang turut meramaikan studio Tribun Timur hari ini ya. Jika biasanya mungkin hanya terlihat 2 orang, hari ini jadi berempat. Nah, tentu saja yang pertama sudah hadir ada Bapak David Sundoro STMMT. Beliau merupakan Kepala Program Studi Informatika Universitas Ciputra. Dan di samping Pak David tentu saja ada juga nih satu perempuan cantik yang juga merupakan Ketua Program Studi dari Visual Communication Design Universitas Ciputra Makassar. Ada Ibu Niken Safitri Anggraini SSN dan MDS ya. Dan di samping itu lebih spesialnya lagi kita juga turut hadir ada Student Counselor UC Makassar ataupun juga Universitas Ciputra Makassar, ada Nabila Iskandar SPSI. Langsung saya mau sapa dulu nih ketiga narasumber saya yang hari ini sangat meramaikan studio Tribun Timur. Di samping saya sudah ada Mbak Nabila. Mbak Nabila, halo, selamat siang. Oke, cantik sekali ya. Dan di samping, aduh jangan malu dong. Di samping Mbak Nabila tentu saja kayaknya ini diantara kita hari ini yang paling ganteng. Ini fakta ya. Karena Pak David hari ini juga sudah hadir bersama kita, Pak David Sundoro STMT. Beliau selaku Ketua Program Studi Informatika UC Makassar. Halo Pak David, halo. Selamat siang. Halo, salam. Iya, aduh. Di samping Pak David tentu saja masih ada wanita cantik satu lagi, ada Ibu Niken. Halo Bu Niken, selamat siang. Selamat siang Mbak Nabila. Halo Ibu Nar semuanya. Oh, asik. Nah kalau gitu kita tanya kabar dulu deh sebelum kita bincang-bincang, kita buat nyaman dulu ya. Jangan sampai mereka nih udah pada deg-degan. Oke, Pak David dulu deh. Pak David ya. Gimana kabarnya Pak David? Baik, sehat. Deg-degan. Campur aduk ya. Campur aduk. Okay. Ini campur antara deg-degan sama nanti aku yang deg-degan balik nih. Oke, kalau untuk aktivitas Pak David gimana? Berjalan lancar? Sejauh ini lancar Ibu. Ya termasuk mempersiapkan untuk masuk ke tahun akademik baru ya. Iya, tentu saja. Sudah ini mulai dari laboratorium, materi pengajaran, terus rencana pembelajaran semester itu sudah sedang dan sudah dipersiapkan. Oke, berarti saya bisa bilang Pak David nih termasuk tahun ini nih tahun-tahun sibuk banget ya? Sangat. Oh sangat. Highlight yang sangat luar biasa. Sangat. Oke, baik, terima kasih Pak David. Nanti kita kembali bincang-bincang lagi. Untuk Bu Niken, gimana kabarnya Bu? Baik Mbak. Baik, aktivitas sangat padat juga? Sama sangat padat juga. Akhir-akhir ini ngapain aja Bu? Ya, untuk di kampus ya, terutama. Sama ya kegiatannya ya, karena kita ini kaprodi ya, jadi kita ya seksi sibuk seperti itu, menyiapkan segala macam persiapan untuk semester baru ya. Jadi ada beberapa persiapan juga ya, apalagi menyambut semester ataupun juga penerimaan mahasiswa baru. Iya. Oke. Nah, yang paling muda di antara kita semuanya nih. Tapi saya lebih muda lagi kayaknya. Oke, Mbak Nabila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Tapi gimana aktivitas? Aktivitas lumayan padat juga. Kalau saya kan di penerimaan mahasiswa baru. Oh, berarti artinya lebih padat ya? Yes. Jadi kita untuk periode ini kan kita udah buka nih, udah buka pendaftaran di 2023. Yeah. Nah, tapi yang 2022 ini kita juga masih open. Nah, masih open pendaftaran. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar itu bisa daftar sekarang juga untuk angkatan 2022. Tapi untuk angkatan 2023 itu kita udah open juga. Wow, jadi artinya 2 periode ini udah dibuka makanya hektik ya Bun. Oke Bun, hektik. Ini kalau kita lihat udah Bun artinya saya juga akan langsung daftar nih Bun. Oke, baik Tribuners. Nah,
Alhamdulillah adalah ketiga narasumber kita ini kalau kita lihat dari tampak dan wajahnya kelihatan sangat fresh, sehat, dan juga pastinya sudah sangat siap ya kita ajak berdiskusi mengenai tema yang udah kita usung dengan baik hari ini, tentang dua prodi yang katanya lagi hype di Kota Makassar, terutama di Universitas Ciputra. Ngomong-ngomong tentang Universitas Ciputra, mungkin masih banyak Tribuners di luar sana yang mungkin masih bingung atau mungkin selalu melewati jalan CPI, melihat satu bangunan yang sangat indah dan mewah. Nah, tapi sebenarnya masih banyak yang belum tahu juga Universitas Ciputra ini sebenarnya universitas yang seperti apa sih? Terus prodinya ada apa aja sih mungkin? Karena kita sudah kehadiran dua delegasi dari dua prodi, kayaknya kita tanya-tanya dulu deh seputar UC ya. Mungkin saya mulai dari Pak David dulu. Okay. Pak David mungkin boleh gambarkan secara singkat ataupun juga secara luas, boleh juga di sini bebas. Sebenarnya UC ini kampus yang seperti apa sih mungkin? Ya, mungkin banyak dari kita itu kenal Universitas Ciputra itu sebagai pencetak entrepreneur ya, kenalnya dengan kampus entrepreneur. Tapi sebenarnya yang ada di dalam kampus itu tidak hanya entrepreneur saja, yang diajarkan tidak hanya entrepreneur saja. Jadi mungkin sebagian orang itu akan melihat bahwa oh ini yang bagus ya hanya fakultas ekonomi saja gitu ya, baik itu manajemen ataupun accounting atau yang lain gitu. Tidak. Ada seperti sekarang ini kan di UC Makassar ada informatika dan ada desain komunikasi visual. Nah itu kami tetap memasukkan entrepreneurship sebagai nilai, sebagai semangat di sana. Baik. Gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa oh ini hanya ekonominya aja yang bagus, enggak. Kami juga berusaha mengisi bidang keilmuan di luar ekonomi gitu ya. Jadi seperti VCD dipimpin Bu Niken di sini, terus ada informatika juga begitu. Oke, artinya memang sekalipun memang UC ini kalau orang tagline-nya ini lebih terkenal dengan entrepreneur, ternyata masing-masing prodi yang sudah disiapkan tetap memasukkan mata kuliah yang juga ada kaitannya dengan entrepreneur. Seperti di informatika maupun juga yang hari ini hadir adalah desain visual komunikasi. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Nah, untuk Ibu Niken sendiri, mungkin Ibu Niken jika banyak yang bertanya, jika ditanya mungkin ya sebagai kinan orang awam nih, Bu, Universitas Ciputra itu universitas seperti apa sih? Mungkin jawaban Ibu akan seperti apa nih? Ya, mungkin tidak jauh beda dengan Pak David ya. Universitas Ciputra itu memang memiliki kekasan atau core-nya bisnis sebenarnya ya. Ya, oke. Di mana di situ kita mencetak mahasiswa untuk berani untuk menjadi entrepreneur seperti itu. Ya, tapi tentunya di situ tidak hanya diberikan muatan entrepreneurship aja seperti itu ya, keilmuan tentang entrepreneurship, tapi di situ juga kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneurship gitu, istilahnya seperti itu. Nah, entrepreneur ini artinya bukan seorang entrepreneur tapi seorang profesional yang dia bisa bekerja di perusahaan lain gitu ya, atau bekerja dengan orang lain seperti itu, tapi juga dengan spirit entrepreneur gitu. Artinya entrepreneur ini bukan hanya sekedar dijadikan sebagai profesi, tapi juga ada spirit yang dibawa. Ya, spiritnya ada. Oke. Kan kalau kita tahu secara umum, memang ini jiwa-jiwa entrepreneur ini jiwa-jiwa pemberani, terus juga tidak pantang menyerah ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin langsung saja yang masih kita kaitkan juga dengan pertanyaan saya langsung mungkin ke Pak David sebelum kembali ke Bu Niken. Pak David, Anda ini sebagai Ketua Program Studi khususnya di Informatika UC Makassar. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit profil tentang prodi yang Anda pimpin saat ini, yaitu Informatika. Ini kan salah satu prodi yang juga lagi hype di Makassar. Apalagi kalau kita bahas tentang informatika nih. Ceritain sedikit dong, Pak. Mungkin kalau di Makassar sendiri sudah cukup banyak ya. Iya, betul. Dengan jurusan informatika. Dengan jurusan ini gitu. Tapi mungkin profil yang ada di UC Makassar itu sedikit berbeda. Kami menawarkan dua konsentrasi atau spesialisasi gitu ya, untuk dipelajari oleh mahasiswa yang akan belajar di UC Makassar. Yang pertama itu adalah artificial intelligence. Nah, sekarang kan lagi ini nih, lagi cukup
Banyak booming, peminatnya banyak juga. peminatnya, mulai dari rumah pintar, mobil pintar Iya. yang otonomus, atau mungkin yang lebih familiar kalau kita menggunakan handphone ya, apapun smartphone, Iya. ataupun pakai yang maaf sebut merek, Apple gitu ya. Itu kan ada kecerdasan buatannya di sana. Oke, smart ya. Iya, smart. Nah, itu salah satu yang akan dipelajari, ditawarkan sebagai spesialisasi. Oke. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi mobile application development. Oke, gimana tuh? Nah, kalau mobile application development, kita ini mengajarkan mahasiswa untuk membangun aplikasi mobile. Sekarang kan semua orang punya handphone tuh. Oke. Ya kan? Nyaris tidak ada yang tidak punya. Betul. Betul ya? Hampir semua kan berarti ada ya. Nah, itu akan jadi pasar buat mereka untuk membangun aplikasi, mengembangkan aplikasi. Nah, itu itu yang jadi ini ya, target pasar yang bisa dibilang potensial dan ditawarkan ke mahasiswa teknik informatika. Oke, artinya ada hubungan prospek kerja yang bakalan panjang dan luas nih ke depannya. Betul. Nah, mungkin saya sebelum ke Ibu Niken juga, saya masih ada pertanyaan terkait informatika ini juga dengan dua spesial mata kuliah yang memang disiapkan dengan matang nih di informatika sendiri. Nah, Pak David, bagaimana mungkin Anda memprospek ya atau melihat dua spesial dari kebutuhan pasar nih, khususnya di informatika dengan hadirnya dua spesial yang Anda tadi sampaikan? Oke, kalau ngelihat ini ya dari pasar ya tadi Betul. bilangnya ya, kita kebetulan tidak hanya konsentrasi ke Makassar saja, tetapi ke Indonesia Timur. Dan ini adalah pasar yang menurut saya sangat besar juga ya. Besar gitu. Apalagi sekarang kan Pak Presiden Jokowi juga fokus untuk mengembangkan Indonesia Timur. Jadi bagi kami ini sesuatu yang ya bisa dibilang kesempatan yang baik gitu ya, supaya kami juga bisa tidak hanya sekedar bikin kampus, tapi juga mengambil bagian untuk mengembangkan baik pendidikan maupun terapan teknologi di Indonesia Timur gitu. Oke. Gitu. Luar biasa. Ini sebagai opening dan juga profiles dari informatika ya. Tapi kita bakalan tanya-tanya juga nanti tentang apa sih mungkin hal-hal yang menarik dari informatika dan kenapa misal Kinan nih harus jadi anak informatika. Harus siapin jawaban yang sangat panjang ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak David. Saya mungkin akan ke prodi berikutnya yang juga lagi hype di Universitas Ciputra Kota Makassar. Buat Ibu Niken, nah selaku Ketua Program Studi di Desain Komunikasi Visual. Sudah benar Bu? Sudah ya? Ya, sudah. Nah, kalau untuk Desain Communication Visual ini memang seperti apa sih mungkin profilnya Bu, dan apa-apa saja mungkin mata kuliah yang jadi spesial seperti yang disampaikan Pak David yang menjadi fokus atau konsentrasi di desain komunikasi visual ini. Silakan Bu Niken. Wah, baik, terima kasih ya Mbak Kinan. Ya, untuk prodi DKV atau desain komunikasi visual nih biasanya kalau mahasiswa nyebutnya DKV gitu ya. Oh, nama kerennya ya? Ya, nama kerennya karena kepanjangan ya, desain betul. komunikasi visual gitu ya. Jadi kita sebut aja DKV. Ya sebetulnya kalau DKV itu bukan keilmuan yang baru ya sebetulnya ya, karena ini memang sudah cukup lama ya. Jadi dia sebetulnya berangkat dari keilmuan seni rupa sebetulnya. Jadi ada apa tuh yang namanya seni terapan gitu ya. Nah kemudian karena memang kebutuhan masyarakat itu makin berkembang ya, akhirnya ada keilmuan tentang desain. Ya, ini salah satunya desain komunikasi visual, atau ya kita sebut DKV aja. Iya, DKV. Biar kita jadi anak keren juga, Bu. Ya, biar kesannya keren gitu ya. Nah, DKV ini memang kita belajar untuk menyampaikan pesan sebetulnya ya. Jadi kita itu kan selalu berkomunikasi ya. Betul. Nah, bagaimana menyampaikan pesan agar khalayak itu bisa dengan cepat atau bisa dengan lebih paham menangkap apa yang kita sampaikan. Betul. Itu lewat bahasa-bahasa visual seperti itu, ya bahasa gambar gitu ya. Sehingga pesan-pesan ini akhirnya lebih dapat diterima dan lebih cepat nyampe gitu ya. Dan juga kemasannya kan harus menarik ya.
Betul, Seperti biar itu orang ya. tertarik juga. Seperti itu. Nah, yang ditawarkan oleh UC, oleh Universitas Ciputra itu konsentrasinya adalah nih kalau DKV ada 3 nih ya Mbak. Kalau tadi informatika mungkin 2 ya. Iya. Nah, ini yang DKV ada 3 di sini, yaitu desain grafis, kemudian ilustrasi, dan kemudian fotografi dan videografi. Seperti itu. Saya langsung tertarik sama yang nomor 3 nih. Videografi dan fotografi ya. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat dari ketiga konsentrasi ini apa aja mungkin untuk fokusnya mungkin, atau belajar apa aja mungkin di dalam 3 spesial yang tadi Anda tadi sampaikan. Oh ya, jadi gini ya Mbak. Jadi kalau untuk kurikulumnya sendiri, betul, untuk belajar DKV itu kita memang nggak langsung ke spesialisasi tersebut ya. Jadi kita belajar basic desainnya dulu. Gitu. Baik. Ya, dan itu selama 4 semester. Jadi kita nggak mau ya nanti anak-anak terjun ke lapangan terus nggak ngerti apa itu ya, nggak punya desain, betul. nggak ngerti komposisi kayak gitu ya, sehingga mereka nanti bikin karya asal-asalan dan akhirnya nggak bagus ya kan, kasihan ya gitu. Nah, jadi makanya untuk konsentrasi atau untuk spesialisasi ini diletakkan di semester 5 dan 6 gitu. Jadi mereka udah matang dulu tentang basic desain ini ya, dengan berbagai macam mata kuliah yang ada di situ. Nanti mereka akhirnya bisa dijuruskan atau mereka boleh mengambil apa yang mereka minati gitu, mau ke ilustrasi atau ke fotografi ya, betul, atau ke desain grafis sesuai minatnya mereka. Artinya di semester 1 sampai 4 ini diberikan basic ataupun juga dasar-dasar. Kemudian di semester 5, 4 dan 5 ini akhirnya masing-masing mahasiswa sudah punya kesempatan untuk memilih. Semester baik. 5 dan 6. 5 dan 6, iya. Jadi mereka punya kesempatan untuk memilih dan mengembangkan sendiri minat dan bakatnya. Misal mau jadi desain grafis nih, jadi gitu. fotografer. Mau berkecimpung dalam dunia iklan nih, ambillah itu desain grafis gitu ya misalnya ya. Kalau mau jadi fotografer atau mau jadi videografer, ya ambillah fotografi atau videografi gitu. Luar biasa. Aku kayaknya mau langsung ambil informatika plus jadi fotografer dan videografer. Bisa ya kayaknya. Luar biasa. Baik, tapi sebelum saya lanjut ke Pak David dan juga Bu Niken, ada satu juga nih yang jadi tamu spesial kita, ada Mbak Nabila. Mbak Nabila, kalau tadi saya dengar perkenalan Anda di awal ini juga sebagai tim promosi ya, untuk penerimaan mahasiswa baru di USI sendiri. Tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih mungkin job desk dari counselor student itu sendiri, Mbak Nabila? Nah, kalau kita student counselor itu yang biasa bantu-bantuin anak-anak yang mau daftar. Nah, kita juga promosikan kampus kita itu seperti apa. Jadi di USI Makassar, saya cerita dulu sedikit ya. Oh, boleh, gratis Mbak ya. Masih panjang kan? Iya, masih panjang. Ya. Jadi perspektifnya anak-anak muda kan sekarang, apalagi di CPI kan banyak banget anak muda kan. Betul, kayaknya nggak bisa dihitung jari. Nah, apalagi ada Citayam itu CPI Fashion Week kan yang kayaknya nanti Ciputra bakal jadi sponsor tuh. Bisa jadi ya. Yeah. Nah, terus kan kita kampusnya juga Instagramable ya. Jadi kadang juga banyak yang foto-foto di luar kampus. Nah, kita juga menyediakan. Dan gratis ya Mbak ya? Yes, foto di luar kampus. Gratis ya. Kalau mau kampus tour teman-teman juga boleh saya antar. Iya, jalan-jalan aja. Dari tour guide langsung. Yes. Nah, nanti saya jelasin nih fasilitas-fasilitas apa aja. Jadi kita di USI Makassar itu Kak, antara teori dan praktek itu kita seimbang. Nah, jadi nggak hanya teman-teman hanya belajar di dalam kelas aja. Betul, kan membosankan juga ya. Betul, buku aja kita menyediakan banyak lab untuk teman-teman. Jadi ketika udah belajar langsung praktek. Nah, antara teori dan prakteknya itu seimbang. Jadi teman-teman juga belajarnya itu bisa fun. Iya. Kita menyediakan banyak lab, bahkan di USI Makassar juga ada ruang podcastnya kayak gini. Iya, ada ruang podcastnya juga. Baik. Jadi kalau misalnya mau mengasah kemampuan, jadi di USI Makassar juga nggak hanya kemampuan akademik, tapi non akademiknya juga kita perhatikan. Nah, terbukti kita punya banyak UKM kayak e-sport. Nah, bahkan UKM itu kayak organisasi ya Kak. Kalau di SMA mungkin kayak ekskul. Ekskul, betul. Yes, ekskulnya itu kita ada e-sport, ada UKM drama, dan lain-lain. Itu banyak banget yang teman-teman bisa ikuti, kayak basket, futsal, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk
jalur suksesnya ini yang paling penting sih sebenarnya yang buat yang di-announce juga. Yes, kampus-kampus yang lain itu nggak punya, kita punya 3 jalur sukses. Nah, 3 jalur sukses itu apa? Ini di luar mata pelajaran ya Bapak Ibu, tapi tetap dosen yang kontrol. Yes, itu kayak fun club. Nah, tapi itu 3 jalur suksesnya ini supaya mahasiswa-mahasiswa kita tahu nih fokus ke depannya itu mau jadi apa. Nah, jadi setelah wisuda itu nggak bingung lagi mau cari apa prospek karirnya. Nah, kita udah tentuin, kita udah suruh mereka pilih 3 jalur suksesnya. Nah, yang pertama ada corporate entrepreneurship. Nah, kalau misalnya teman-teman setelah kuliah mau langsung kerja, kayak misalnya Kak, saya anak tunggal nih Kak, atau saya anak pertama. Anak tunggal tapi punya warisan banyak, nggak usah mikir. Kayaknya itu beda lagi ya. Iya, kalau misalnya prospeknya itu karir, corporate entrepreneurship, kalau misalnya dia mau setelah kuliah mau langsung kerja, itu bisa ambil jalur sukses itu. Namanya corporate entrepreneurship. Nah, di situ kita bahkan cara berpakaian pun juga diajarin Kak. Nah, jadi ada nilai plusnya dengan wisudawan yang lain. Betul. Karena udah diajarin skillnya seperti apa dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita punya startup. Nah, ini juga menarik. Kalau teman-teman mau passionnya bangun bisnis sendiri, itu bagus banget ambil startup. Karena di sini kita bakalan belajar sama-sama nih bagaimana caranya membangun bisnis kita, bagaimana caranya untuk mempekerjakan orang lain, membuka lapangan kerja. Nah, itu juga bagus. Kemudian yang ketiga kita punya family business. Nah, ini untuk teman-teman yang punya bisnis keluarga, yang mau diwarisin ke dia. Nah, ada 2 kemungkinan. Kalau warisin bisnis begitu, ada yang jalan, ada yang mandat. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama di family business ini, jalur sukses ini untuk bagaimana caranya mengembangkan bisnis yang sudah ada nih. Nah, jadi nanti mereka belajar bareng keluarganya juga, bareng mama papanya juga. Jadi bisa mengembangkan bisnisnya yang mungkin nanti cuman ada 1 cabang, kalau dikelola sama anaknya bisa 2, bisa 3. Kalau perlu seluruh dunia ya, seluruh Indonesia. Oke, inilah luar biasanya mungkin dari UC sendiri, bahkan salah satu yang menjadi juga Mbak Nabila hari ini sebagai student counselornya juga sudah menjelaskan beberapa fasilitas dan juga keunggulan-keunggulan dari UC yang mungkin 3 program unggulan yang tadi disampaikan mungkin tidak semua atau mungkin hanya UC ya yang memiliki itu di Kota Makassar. Sejauh ini hanya UC. Berarti sudah research juga ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nabila. Nah, saya kembali mungkin ke Pak David. Pak David, tadi Kinan sempat mendengar 3 jalur sukses. Nah, ini mungkin yang menjadi pegangan juga nih buat teman-teman di UC ya untuk bisa memilih keberlanjutan karirnya setelah mengikuti pendidikan di Universitas Ciputra Makassar. Khusus di informatika, program unggulan apa sih yang mungkin Pak David galakkan sebagai pimpinan program studi? Sebenarnya izin melengkapi sedikit ya. Boleh. Melengkapi kekurangan. Hanya menambahkan saja. Silakan Pak. Sebenarnya 3 jalur sukses itu juga berlaku di prodi kami berdua. Baik. Nanti mahasiswa itu blended antara yang prodi manajemen, prodi informatika, dan prodi DKV. Nah, itu supaya mereka bisa berkolaborasi, saling melengkapi. Jadi ketika katakan bisnis keluarga gitu ya, family business, mereka bisa tidak hanya sekedar bertukar kartu nama gitu ya untuk join bisnis gitu, tapi juga bisa saling melengkapi. Misalkan dari informatika bisa, ini bisnismu bisa nih nerapin IT gitu. Gitu. Atau IT-nya sendiri kemudian akan belajar bisnis. Gimana sih saya mau bisnis di dunia IT? Demikian juga di teman-teman di DKV kan bisa aja bikin production house gitu ya. Nah, itu yang apa namanya didapat oleh mahasiswa prodi ini juga informatika dan DKV. Kemudian kalau seandainya ditanya tadi ya, kembali ke pertanyaannya, program unggulan, program unggulan. Salah satu yang kami tawarkan itu adalah kerjasama dengan Apple Development Academy. Nah, kebetulan yang di Makassar mungkin belum ya, karena kami juga masih tahun pertama. Tapi UC Makassar itu bisa bekerja sama dengan, bukan bisa bekerja, memang bekerja sama ya. Kalau bisa kayaknya tawaran ya. Kalau bisa kan kesannya belum ya. Nah, ini memang sudah gitu.
dengan UC Surabaya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti yang berminat belajar tentang mobile application development dengan platform iOS, Yuk, mari. yuk. Nah, itu nanti ada di tahun ketiga. Oke. Jadi yang pemerintah kan ada program MBKM ya. Ya Merdeka betul, Belajar. Merdeka Terus, Belajar. Ya, nah itu bisa ngambil 20 SKS kan ya itu. 40 ya. 40 SKS. Nah itu bisa selama 10 bulan mereka belajar di Surabaya. Luar biasa dan memenuhi SKS tersebut. Betul. Betul Wow. sekali. Dan apa namanya tidak bagi mereka yang tidak kepingin misalkan gitu Iya. ya kami punya alternatif lain contohnya bisa dengan unitnya di apa namanya yang di grup Ciputra sendiri bisa ke kampus lain juga bisa studi abroad keluar. Oke, artinya USI ini juga menjadi kampus yang terbuka. Yes, untuk beberapa tempat yang nantinya akan dijadikan mungkin tempat untuk latihan juga buat teman-teman, bukan hanya mungkin seperti tadi yang disampaikan juga seperti Apple gitu. Jadi ada banyak connection yang dibangun juga ya. Betul. Luar biasa Yusi ini. Kayaknya habis ini saya langsung ambil formulir deh sama Mbak Nabila ya. Boleh. Saya bantu ya pendaftaran. Iya. Sudah dibawa juga kan Mbak Nabila ya? Sudah ada formnya. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak David. Nah, untuk DKV sendiri kita ke Mbak Niken. Mbak Niken, mungkin tadi kita sudah mendengarkan juga beberapa jalur-jalur khusus dan tadi juga dari informatika sudah menyampaikan beberapa program unggulan ya yang terkait informatika. Kalau khusus di ini apa namanya di DKV, saya kalau singkatan lupa tapi kalau kepanjangan lancar. Aneh juga ya. Kalau di desain communication visual sendiri, Bu Niken apa aja mungkin yang Anda bakalan cetuskan atau memang dibuat nih programnya menjadi program unggulan di DKV? Ya, untuk saat ini untuk program 3 jalur sukses kita masih mengikuti apa yang ada sekarang ya. Jadi Ya, betul. ada family business, ada startup dan ada entrepreneurship ya. Tapi ke depan planning kami adalah untuk akan membuat sebuah mungkin seperti UKM atau bukan UKM ya, Mbak Nabila ya. Barangkali kayak ini ya, seperti kegiatan fun club, tapi base-nya itu adalah fotografi dan videografi. Wow, luar biasa. Dan saya juga berencana juga untuk desain grafis ini mungkin akan bekerja sama juga dengan pemerintah daerah barangkali ya untuk meningkatkan pariwisata gitu. Luar biasa. Iya, apalagi mungkin kalau kita lihat Sulawesi Selatan ini memang dengan berbagai macam kuliner, pariwisata. Potensinya besar. Betul. Apalagi di daerah Indonesia Timur gitu ya. Iya, betul. Gitu. Memang sudah memiliki posisi yang potensial nih kalau Iya. Kinan lihat. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu yuk buat teman-teman dari USI, dosen-dosen dan ketua prodi serta student counselor yang sangat luar biasa. Tapi kita tahan dulu, kita akan break sebentar karena saya masih mempersiapkan pertanyaan yang bukan bikin deg-degan Pak ya, tenang. Dikit aja. Ya dikit-dikit, tipis-tipis. Pertanyaan yang pastinya wajib dijawab sama semua narasumber kita. Kenapa sih kita harus memilih UC ataupun juga Universitas Ciputra Makassar, termasuk 2 prodi yang lagi hype, ada informatika dan juga DKV. Kenapa itu? Apa sih alasannya kira-kira ya yang membuat mereka menarik? Jadi jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, kita kembali lagi di segmen kedua masih bersama Kinan Aulia dan tentu saja program Bincang Kampus bersama Universitas Ciputra dan dua prodi yang lagi hype sesuai tema kita pada hari ini. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita yang luar biasa ceria tapi bermakna ya, dan juga pastinya mengedukasi. Apalagi buat teman-teman yang ingin menjadi keluarga besar dari Universitas Ciputra, jangan tinggalkan live kita pada hari ini karena akan banyak informasi di akhir segmen nantinya. Baik, saya kembali sapa dulu narasumber saya, siapa tahu semangatnya menurun ya. Tapi kalau tadi kita ngobrol-ngobrol itu kayaknya semangatnya membara nih, malah mau tambah durasi nih. Oke, Pak David masih semangat, Pak David? Semangat, Bu. Oke, udah nggak keringatan ya? Udah relax ya, betul. Mbak Niken masih semangat? Semangat dong. Oke, aduh aja cantiknya selalu menyinari kita di pagi hari ini. Dan tentu saja yang paling muda di antara kita, aduh Mbak Nabila yang selalu imut ya. Oke, tapi sebelum saya ke Pak David maupun juga Mbak Niken, sambil mereka mempersiapkan jawaban untuk menyerang saya ya, bukan, untuk menginformasikan kepada Tribuners. Nah, Mbak Nabila, seperti tadi sebelum kita break, pertanyaan yang paling menarik, mungkin ini secara umum ya, meliputi Universitas Ciputra secara skala besar. Sebenarnya kenapa sih mungkin teman-teman nih harus memilih, bukan harus ya, kenapa sih kita harus kuliah di USI? Kira-kira apa sih yang dimiliki si Universitas Ciputra ini yang mungkin tidak ada di kampus lain selain 3 jalur-jalur yang tadi Anda sampaikan? Dan mungkin menyambung pertanyaan saya juga, sampai saat ini memang untuk jumlah teman-teman ataupun juga mahasiswa dan mahasiswi di USI di periode ini atau di tahun ini sudah berapa, Mbak? Oke, saya jawab satu-satu ya? Boleh langsung. Tarik nafas dulu boleh juga, Mbak. Silakan, Mbak Bila. Jadi first of all, itu bisa dilihat nih dosen-dosennya. Kan tadi keunggulannya USI bisa dilihat dosen-dosennya friendly semua, nggak ada dosen killer. Betul. Kayak teman kita ya. Betul. Ini antara dosa juga sama kayak ya, dosen-dosennya kita juga expert pada bidangnya masing-masing gitu. Nah, kita juga punya banyak fasilitas untuk teman-teman yang bisa pakai. Jadi teman-teman itu antara teori dengan praktiknya itu seimbang. Jadi teman-teman itu nggak bosan belajarnya. Okay. Nah, setelah dipelajari itu bisa langsung kita praktekkan apa yang kita pelajari gitu, dibantu dengan dosen-dosen kita yang luar biasa ini otomatis. Nah, terus setelah itu kita juga punya prospek karir yang kan kita Ciputra Group ya. Ciputra Group itu besar banget, luas banget. Nah, jadi teman-teman itu nggak usah khawatir, tapi kita tetap memprioritaskan alumni-alumni dari kita untuk bekerja sama dengan kita di Ciputra Group sendiri. Oke, artinya tidak usah ada ketakutan ya. Yes. Kalau panggilannya siapa sih yang nggak kenal Ciputra? Asik. Ciputra Group ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa eksplorasi juga kemampuan-kemampuan kita, dan kita juga menyediakan banyak-banyak fasilitas untuk kalian semua. Ada bahkan kita juga ada ini ya lab informatika ya. Oke. Nah, kita ada lab informatika, kita sediain komputer, ada 50-an komputer, pokoknya banyak banget komputer untuk menunjang pembelajarannya informatika. Kemudian di cafe juga kita sediakan foto studio, kayak ada studio foto namanya Creative Lab. Nah, di situ teman-teman kita di situ teman-teman bisa mengeksplorasi. Kalau misalnya mau diskusi juga bareng sama dosennya, itu kita bakalan respon gitu, karena bisa dilihat juga dosen-dosen di sini itu luar biasa banget. Iya, asli. Iya, asli. Iya, asli ini enggak fake ya, karena ini rasanya antara dosen sama temen nih. Oke. Iya. Dan itu kita juga punya international program. Wow. Nah, ini yang menarik nih Mbak Bila. Kita punya international program. Jadi kalau teman-teman yang mau go internasional itu kita support banget untuk kalian. Yes, kita punya double degree juga. Jadi kalau teman-teman mau sekali kuliah bisa dapat 2 gelar sekaligus, itu bisa banget, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah di USI Makassar semester 5-6, semester 1 sampai 4 itu kuliah di USI Makassar. Nah, teman-teman bisa kuliah di luar kampus utama kalian. Nah, bisa tadi di Surabaya juga, atau teman-teman mau ambil double degree, itu teman-teman sekali kuliah bisa dapat 2 gelar sekaligus. Oke. Nah, karena kita juga ada, itu seperti yang Pak David juga bilang, kita ada kerjasama dengan kampus-kampus unggulan di luar negeri.
Nah, kita punya kerjasama banget banyak. Jadi untuk administrasinya itu otomatis akan dipermudah dan biayanya juga lebih di bawah daripada ya karena kita ada kerjasama dengan pihak-pihak kampus-kampus terkenal di luar negeri. Jadi ada kolaborasi ya? Yes, kalau misalnya teman-teman mau ambil summer school juga, nah summer school itu Kak, kalau double degree kan itu durasinya agak panjang ya. Ya, Nah, kalau misalnya Kak Kinan mau jalan-jalan, nah kayak misalnya, saya mau rasa deh gimana caranya kuliah di Korea, di Taiwan. Nah, jadi nggak usah berhayal di TV lagi. Bisa ikut summer school karena itu durasinya 2 minggu sampai sebulanan aja untuk teman-teman yang mau kuliah, sambil jalan-jalan, merasakan gimana rasanya vibes kuliah di luar negeri itu seperti apa, itu bisa ikut international programnya kita. Dan di kampus kita juga ada magang, Kak. Ya, betul. Ini yang menarik juga pastinya. Betul. Internship ya. Jadi teman-teman keluar dari kampus Ciputra itu udah ada basicnya nih. Udah tahu, udah nggak kaget lagi dunia perusahaan itu seperti apa. Betul. Nah, udah ada basic, udah ada skill juga yang teman-teman pelajari waktu teman-teman internship. Ya, kalau untuk tadi pertanyaannya apalagi Kak? Ya, kebanyakan. Kayaknya udah bisa diganti jadi host nih. Oke, nah di samping mungkin Mbak Bila ini saya antara mengamati, menikmati penjelasan Mbak Bila sambil kayaknya harus cepet daftar nih. Nanti saya kehabisan tiket ya. Oke, Mbak Bila sampai sekarang mungkin bisa di-share juga data informasi buat teman-teman di luar sana untuk jumlah teman-teman yang sudah menjadi keluarga besar Ciputra, mahasiswa di Ciputra sekarang sudah di angka berapa, Mbak? Kalau untuk tahun ini itu tahun lalu ya. Kalau untuk angkatan pertama nih teman-teman, angkatan pertama itu kita ada di 208. Wow. Mahasiswa untuk angkatan pertama nih. Nah, angkatan kedua ini kita melonjak naik. Berarti ada kenaikan yang sangat baik. Yes, mungkin juga dibantu dengan karena ada informatika dan DKV juga kita buka. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu buat DKV dan informatika. Baik. Iya, jadi untuk saat ini itu ada di range 300-an. Wow. Yes, dan itu kenaikannya bukan 10% loh. Iya, dan pendaftar kita itu banyak banget Kak, pendaftar kita. Setelah SBMPTN pun itu meningkat drastis untuk pendaftar dan penerimaan juga yang udah fix nih jadi mahasiswa kita itu ada di angka 300. Nah, ini yang menarik juga mungkin Mbak Bila adalah kenaikan secara signifikan ya dari angka 200 menjadi 300. Artinya kita bisa bilang bahwa Mbak Nabila ini berhasil menjadi student counselor. Bagaimana narasumber ya? Betul sekali. Jadi artinya tantangan terbaru Mbak Bila tahun ini adalah dari angka 300 harus bisa 500. Betul, UCM 500. Iya. Kebetulan kita memang 500. Wow. Slogan kita tahun itu adalah UCM 500. Oke, berarti saya dapat hadiah Pak ya karena benar ya tebakannya. Merchandise UC ya. Oke, ditunggu. Baik. Baik Mbak Bila, terima kasih untuk informasi yang sangat luar biasa. Next, kita kembali di jurusan yang hype di Prodi Informatika dan juga DKV. Mungkin saya ke Bu Niken dulu deh sebelum ke Pak David. Karena biasanya kalau Pak David tuh kita terlalu banyak ketawa tapi seneng. Jadi udah disiapin ya. Oke. Begitupun juga mungkin di Mbak Niken. Mbak Niken, ini gimana nih mungkin untuk DKV ya? Kenapa sih mungkin jika ada anak di luar UC ataupun juga yang mau bergabung menjadi keluarga besar Ciputra, mahasiswa dan mahasiswi Ciputra, kenapa sih mungkin harus memilih jurusan DKV? Apa sih yang membedakan DKV dengan DKV lainnya mungkin? Mbak Niken, silakan. Ya, mungkin saya melanjutkan dari Mbak Nabila ya. Iya, boleh. Belajar di UC itu kan nggak membosankan ya. Oke. Gitu ya, karena banyak prakteknya juga ya. Terus selain juga kita dapat teori-teori gitu. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, kita mengadopsi yang namanya project based learning. Seperti itu. Jadi gimana artinya tuh mahasiswa dihadapkan pada kasus-kasus nyata. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti akan bekerja sama dengan beberapa instansi ya, yang nanti mungkin ada di bawah grup Ciputra juga, dan nanti juga mungkin UMKM dan barangkali juga dari instansi-instansi negeri maupun swasta ya, untuk bisa berkolaborasi dan kemudian bisa memberikan seperti masalah ya, atau barangkali mungkin dia punya problem desain ya, yang nanti mungkin bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sudah merasakan bagaimana sih menyelesaikan proyek yang nanti mungkin juga dia akan ketemu seperti itu juga ketika ketika sudah lulus ya dan sudah bekerja seperti itu.
Jadi ada experience yang dirasakan Iya, juga dari betul. teman-teman DKV ini. Ini salah satu pencapaian yang luar biasa juga menurut saya secara pribadi ya. Dan pastinya menjadi hal yang paling menarik di antara mungkin prodi-prodi lainnya ataupun juga prodi DKV di luar UC ini. Karena metode pembelajaran yang ditawarkan berbeda, ditambahkan lagi yang disampaikan Mbak Nabila ini ada beberapa suasana belajar yang tidak hanya di ruang kelas, tapi juga menjadi study fun ya Mbak ya. Betul. Nah ini yang membedakan DKV dengan DKV lainnya. Baik, terima kasih Mbak Niken. Nah untuk Pak David sendiri, biasanya kan Pak David, Kinan sebelum bertanya ke keunggulan dulu, biasanya kan mungkin banyak ya, banyak ya yang berpikir bahwa memang jurusan informatika tuh salah satu jurusan yang memang kita berhadapan komputer, anak-anaknya tuh introvert, ya diem. Padahal kalau kita lihat ketua prodinya aja kayak gini, gimana mahasiswanya ya? Artinya banyak keunggulan yang bakalan dipaparkan juga oleh Pak David. Pak David, gimana sih sebenarnya, kenapa sih mungkin Kinan atau mungkin teman-teman di luar sana harus memilih informatika di Universitas Ciputra khususnya? Oke, ya betul. Bu Kinan, kadang orang lihat orang IT itu nerd. Iya, diem Gitu ya? kan? Iya. Makanya kayaknya jangan cari pasangan anak informatika deh. Enggak ya? Oke. Oke, terus kalau ditanya kenapa kok milih informatika di Universitas Ciputra ya? Ya, Sebenarnya tidak jauh banyak dengan Bu Niken. Bu Niken. Jadi kita itu problem based learning, dan di setiap semester di informatika ya, di informatika itu di setiap semesternya itu ada satu mata kuliah yang selalu jadi bukan Favorit mungkin? bukan favorit ya, tetapi dia akan jadi tempat untuk project based learning. Oke. Selalu dia akan jadi dia punya bobot yang paling menantang. Saya nggak akan bilang paling Ada berat, challenge ada ya? challenge di sana. Nah, itu untuk menantang ya dalam konteks ini adalah memotivasi ya, memicu mahasiswa agar bisa lebih berani gitu, lebih maju. Dalam prosesnya sendiri, mahasiswa itu akan diperkenalkan dengan proses pembelajaran yang kita sebut collaborative learning. Kolaboratif learning. Ya. Jadi kolaborasinya itu antar mahasiswa. Mahasiswa itu berkelompok memecahkan satu masalah. Mungkin kalau bisa dibahasakan dengan bahasa yang ini ya umum ya, mahasiswa itu salah satu menunjukkan codingnya gitu. Oke, paham. Teman-temannya yang lain itu akan memberikan masukan. Memberikan kritik, memberikan saran. Oh mungkin begini lebih baik. Oh mungkin begini. Jadi lebih ada proses kepemimpinan. Mungkin kepemimpinan lebih cocok kalau dibilang Leadership, berbagi gitu. Berbagi, oke. Berbagi. Jadi lebih ke competition. Jadi teman-teman diajarkan untuk berkooperasi, tetapi juga berkompetisi pada waktu yang bersamaan. Oke. Nah, jadi satu sama lain itu bisa oh iya ya. Oh, ternyata gini ya. Iya, punya cara yang berbeda dengan saya. Nah, itu ini sesuatu yang baru nih yang saya belum belajar. Jadi teman-teman itu belajar berbagi juga. Kemudian tapi ya tetap berkompetisi gitu. Nah, itu yang di kami ya, menurut saya sih jarang ada di prodi lain. Oke. Selain itu, seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, bekerja samanya juga dengan beberapa institusi atau organisasi yang besar. Apple tadi saya sudah sebut ya, Apple Development Academy. Oke. Kami juga sudah bekerja sama dengan Huawei untuk networking. Jadi networking bukan networking ini ya bisnis ya, tetapi betul-betul untuk jaringan komputer wireless. Nah, itu kita juga ke sana bekerja sama dengan Huawei. Kemudian ada Metro Data Academy. Itu juga ditawarkan di UC. Begitu. Artinya ada beberapa jejaring yang memang kalau kita lihat sudah sangat besar dan bisa membantu teman-teman yang khususnya ada di informatika ini buat belajar lebih luas lagi. Betul. Termasuk di beberapa yang disampaikan Mbak Nabila maupun juga Ibu Niken ini adalah yang sudah sangat networknya ini sangat luas.
Jadi membantu teman-teman UC ataupun juga mahasiswa UC ini belajar lebih luas lagi. Oh, ternyata gini ya. Nah, ini mungkin yang memang kalau kita lihat di kampus-kampus lain belum semua memiliki hal ini, yang memang metode, suasana, bahkan juga prospek kerja yang difikirkan secara matang, bahkan sudah diplanningkan untuk juga bisa bekerja di Ciputra Group. Wah, luar biasa. Kayaknya saya langsung mau jadi keluarga besar Ciputra. Tolong direkrut ya. Oke, mungkin sebelum kita closing statement, dan saya juga masih ada sedikit pertanyaan dan saya ingin bertanya terus sebenarnya ya. Oke, buat Pak David maupun juga Bu Niken, masing-masing sebagai ketua program studi bukanlah hal yang mudah pastinya. Selalu memiliki tantangan dan juga dinamika, apalagi di dunia akademik. Mungkin saya mulai dulu dari Bu Niken. Bu Niken, selama mungkin Anda menjadi ketua program studi ya, kita putar musik sedih dulu nih kayaknya. Jangan dong. Iya. Selama mungkin Anda menjadi ketua program studi khususnya di DKV yang memang menjadi salah satu prodi yang hype banget nih di kampus manapun, mungkin khususnya juga di UC Makassar dengan jurusan desain communication visual ini. Bu Niken, rasanya mungkin menjadi ketua prodi bisa Anda ungkapkan yang pertama, terus lanjutan pertanyaan saya adalah kira-kira apa target Anda ke depannya? Waduh. Kita putar musik sedih ya, ayo yuk. Nanti jadi curcol. Nggak apa-apa Mbak ya. Kita berikan durasi deh. Nggak bebas-bebas. Gimana Mbak Niken? Biar aku rasain juga ya, siapa tahu kita punya kesempatan Mbak Bila ya menjadi ketua program studi, udah siap direkrut nih aku. Mungkin kesan-kesannya dulu kali ya Mbak ya? Ya, boleh. Gimana ya untuk menjadi ketua program studi nih ya senang, pertama juga senang, lalu juga merasa ini juga ya lelah juga barangkali ya, karena sibuk tadi itu ya, jadwal padat sekali gitu. Tapi juga senang karena nanti ketua program studi itu selalu bisa improve seperti apa sih kita nanti harus mengembangkan, bikin planning gitu ya, terus ketemu mahasiswa gitu, kayaknya mudah terus gitu Mbak. Okay. Nah, terus udah gitu juga kita kayak ngemong dosen-dosen baru ya, terus memberikan arahan dan punya bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Itu menurut saya sih sesuatu banget gitu ya. Dan rasanya gitu ya. Dan rasanya bahagia. Bahagia. Terus tiap tahun ketemu mahasiswa baru gitu. Wah, kayaknya bikin jiwa muda saya terus tumbuh. Tapi asli selalu baby face ya Bu Niken ya. Gitu. Ya, planning saya ke depan tentunya saya mau DKV di UC Makassar ini terus tumbuh ya. Jadi kita tetap dengan program-program yang selalu update ya, terus kemudian juga selalu mengembangkan program-program mungkin dari pemerintah seperti kayak MBKM gitu ya. Kita selalu menyesuaikan dengan kurikulum seperti itu ya. Update kurikulum juga selalu kita lakukan gitu, agar nanti mahasiswa itu juga begitu lulus ya mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan juga experience selama kuliah di UC seperti itu. Oke. Ini kayaknya anak-anak mahasiswa DKV kalau lagi nonton nih udah pada iya kayak luar biasa ya Kak Prodi saya, ternyata gini nih sisi lainnya yang jarang diungkapkan kayaknya di tempat lain ya. Berarti ini the first time ya Ibu ya. Oke. Ternyata luar biasa juga ya rasanya jadi Kak Prodi. Tapi kita masih ada satu Kak Prodi juga dari informatika. Terima kasih Bu Niken untuk kesan dan pesan yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi banyak perempuan di luar sana termasuk Kinan hari ini. Baik, untuk Pak David. Ini kan kalau di sini kita lihat Pak David ganteng sendiri ya. Jadi pilihan. Enggak, tapi asli ya. Pak David, mungkin berkesinambungan juga dengan pernyataan dari Bu Niken, pasti setiap amanah, posisi ataupun jabatan pasti memiliki tantangan tersendiri. Apalagi mungkin kita sebagai seorang pengajar, tenaga pendidik, juga sebagai pimpinan ketua program studi, ada banyak tantangan di depan sana yang menanti Pak David dan juga Bu Niken pastinya. Tapi Pak David, mungkin bisa Anda juga ceritakan dengan pertanyaan yang sama, gimana sih rasanya memimpin prodi sebagai ketua program studi informatika, bertemu dengan berbagai karakter mahasiswa, itu gimana rasanya? Kesan dan pesannya deh ketika mendapatkan amanah tersebut. Berarti ini pribadi ya? Iya, secara pribadi. Secara pribadi ya? Dan dilanjutkan juga kira-kira apa target ataupun juga planning Pak David ke depannya. Silakan Pak David. Mau pilih lagu apa dulu nih Pak David? Oke. Ya, kalau seandainya ditanya
rasanya seperti apa, it's quite challenging, sangat-sangat menantang gitu ya. Terutama dengan tempat yang baru. Kebetulan saya memang baru ke Makassar. Iya, baru ke Makassar. Jadi tempat yang baru, dengan budaya yang baru, ketemu dengan banyak orang dengan pola pikir yang sangat berbeda dengan tempat saya sebelumnya. Jadi challenge-nya itu tidak hanya sekedar di pekerjaannya, tetapi juga mungkin ke kehidupan sosialnya juga. Saya tidak ngomong bahwa di sini buruk, tidak ya. Tetapi ada tantangan, ada perbedaannya ya, gitu. Ada konsepnya beda ya. Iya, harus ada adjustment gitu. Seperti makanannya beda gitu. Itu bener, kayak makanan yang paling gampang ya. Makanan itu ada bedanya sedikit kan. Jadi itu termasuk yang ya menurut saya menantang ya. Tapi Kinan potong dulu. Tetap bahagia dan senang. Bahagia. Sejauh ini masih cabi. Belum kurus. Iya, belum ya. Artinya masih melewati dengan penuh ini. Oke. Baik. Kemudian kalau ditanya tentang rencana atau harapan ke depan, planning. Planning dan harapan ke depan. Ya, saya harap ini ya, tentu saja yang pertama adalah bisa memajukan prodi Teknik Informatika di UC Makassar. Yang harapannya adalah ini bisa menjadi salah satu opsi buat warga Makassar dan Indonesia Timur umumnya untuk juga berkontribusi di dalam dunia pendidikan. Gitu. Tentu saja tidak mudah ya, saya rasa tidak akan mudah, tetapi menurut saya akan menyenangkan. Aduh, aku terharu nih Mbak Nabila, pulang yuk. Ini dua prodi kita hari ini bukan hanya membuat saya tertawa, tapi ada kisah-kisah inspiratif di balik itu yang memang memotivasi para tenaga pendidik, khususnya juga mungkin di berbagai kampus, bahwa memang banyak sisi-sisi lain dari dosen, pendidik maupun juga ketua prodi yang ternyata gini nih mereka nih, dan ada beberapa harapan yang tentu saja kita aminkan ya dari Pak David maupun juga Bu Niken. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita bersama narasumber kita, itu student counselor kita hari ini, Mbak Nabila. Nah, Mbak Nabila, gimana sih? Jangan mungkin sedih-sedih ya, Kak. Iya, enggak, tenang. Takut doi nonton ya. Ya, Mbak Nabila, gimana sih rasanya jadi student counselor, apalagi mungkin kalau kita lihat Universitas Ciputra kan di Makassar termasuk baru juga kan? Iya, betul. Ya, tentu saja ada, kalau kata Pak David nih, banyak challenge-nya juga. Itu gimana Kak rasanya? Terus yang kedua, pastinya harapan Mbak Nabila nih, selaku mungkin tim promosi juga di UC, itu apa ke depannya? Dan yang terakhir ini banyak buat Mbak Nabila, kita kasih tugas banyak. Yang terakhir juga Mbak Nabila, itu gimana nih buat teman-teman calon mahasiswa baru yang ingin menjadi keluarga besar Ciputra dan juga mau masuk di DKV maupun juga informatika, kira-kira dapat informasinya bisa lewat apa? Silakan dijawab satu persatu ujian nasionalnya. Ya, gimana 10 Mbak? nomor ya ini, 10 nomor. 3 nomor aja Mbak, tapi jawabannya bisa 10. Jadi itu tadi seperti yang dibilang dosen-dosen kita, iya, kalau misalnya di saya juga sebagai student counselor, of course itu challenging juga. Apalagi kita juga baru kan, orang juga baru kenal kita, jadi kita juga harus memberikan kesan yang terbaik gitu. Buat orang-orang. Jadi kita juga harus menunjukkan, ini loh UC Makassar, ini loh kampus pilihan yang terbaik untuk kalian, ini salah satu referensi untuk kalian, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana, ya struggling juga, tapi asik sih sebenarnya. Asik juga. Belum sempat nangis? Gimana ya? Atau nangis di sini? Tapi bahagia, enjoy ya. Enjoy banget, soalnya kita juga sama-sama kan tim marketing juga banyak. Jadi kita juga sama-sama untuk membangun UC Makassar dengan teman-teman dosen juga, Bapak Ibu dosen dengan teman-teman yang lain juga, itu sama-sama untuk membangun UC Makassar lebih baik untuk teman-teman semuanya. Jadi buruan join semuanya. Jadi kita juga ada promo. Wow, langsung bahas promo nih. Promo. Marketingnya udah keluar nih Bu. Gimana nih untuk info pendaftaran? Untuk adik-adik semuanya yang ucul-ucul, yang unyu-unyu, itu untuk angkatan 2023 itu kalau mau daftar sekarang itu pendaftarannya udah dibuka dan kita kasih voucher gratis. Nah, kalau misalnya vouchernya itu bayar 350.000, tapi untuk karena kita lagi buka nih pendaftaran baru, nah jadi kita kasih voucher gratis, teman-teman cukup download aja aplikasi UC PMB.
Wow. Nah, bisa langsung daftar aja teman-teman semuanya. Kalau misalnya mau jurusan di luar dari informatika dan DKV juga ada. Kita ada manajemen bisnis. Kita bahkan bagi ke 4 spesialisasi. Ada international business, ada communication, ada digital business, ada culinary business juga. Jadi terserah teman-teman pilih yang mana nih yang menurut semuanya kalian, dapat voucher ya. Yes, yang menurut kalian itu, oh aku banget nih, gue banget nih. Nah, jadi teman-teman sisa daftar aja semuanya. Oke. Untuk targetnya ya Kak, untuk targetnya itu ya Biasanya tim otomatis- marketing kan harus shift target ya, biar kita Yes. dapat traktiran makan. Ya apa nih Mbak Bila? Ya, untuk targetnya itu ya otomatis kita berusaha keras bareng-bareng semuanya, satu UC semuanya kita betul-betul saling support, saling rangkul, karena keberhasilan kita juga tidak luput dari dukungan-dukungan teman-teman semuanya, Ya, betul. dukungan Bapak Ibu semuanya, dukungan tim juga. Jadi kita targetnya itu UCM 500. Oke, Yes. jadi kita galakan hashtag UCM UCM 500. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya sampai menghela nafas saking agak capek juga nanya ya. Tapi seru karena saya dapat informasi yang sangat luar biasa terhadap 2 prodi yang lagi hype di UC Makassar dan juga didampingi sama Mbak Bila tentang program-program unggulan, serta ternyata Tribuners ada promo yang disiapkan. Nah, mungkin kalau untuk kontak bisa langsung download aplikasi UC PMB yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Bila. Ini tersedia juga di iOS maupun Android. Oke. Pokoknya tersedia semua. Semua ya, jadi pakai HP apa aja yang jelas ada kota download. Kalau nggak ada kota Iya. numpang wifi boleh juga. Oke, baik, terima kasih banyak buat Mbak Terima Nabila, kasih. Pak Terima David, kasih. dan Bu Niken. Ini sungguh pertemuan yang sangat luar biasa bersama Tribuners dan juga dalam program Bincang Kampus. Semoga kedua prodi hype kita yang sesuai tema pada hari ini ada DKV dan juga informatika kedepannya bisa mencapai planning dan target tersebut. Dan terkhusus buat Universitas Ciputra yang pada hari ini dari tim promosi ada Mbak Nabila, ini bisa digalakkan ataupun juga bisa tercapai ya, jangan cuma digalakkan dengan UC 500. Kalau perlu 5.000. Ya, amin. Tapi kalau udah 5.000 jangan lupain Kinan gitu. Oke, ajak ngopi Kak. Siap. Waduh, oke. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita pada hari ini Tribuners dengan membahas 2 prodi yang hype di Universitas Ciputra Makassar. Jadi buat Tribuners maupun juga pemirsa dimanapun berada, untuk yang ingin menjadi keluarga besar ataupun mendaftarkan diri di UC Makassar, silakan download aplikasi PMB UC Makassar di seluruh iOS maupun juga App Store yang tersedia di smartphone masing-masing. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Pak David, Mbak Niken maupun juga Mbak Nabila. Sampai bertemu lagi di Bincang Kampus episode berikutnya dengan narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia, mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.